Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mencintai Anda juga, karena sebagaimana Anda mencintai kami karenanya. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada anak yatim, Ustaz? Anak yatim, dilihat dulu keadaannya, dia masuk orang yang mustahik atau tidak. Mustahik artinya orang yang layak menerima zakat itu ya. Nah, kalau Anda mau tahu siapa yang layak menerima zakat mal misalnya, mereka yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Di situ disebutkan 8 golongan. At-Taubah ayat 60, penerima zakat. Mereka adalah orang fakir yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, sangat susah hidupnya. Kemudian orang miskin artinya punya pendapatan atau punya sesuatu yang dia bisa atau bisa menopang hidupnya, cuman kurang, selalu kurang. Kemudian mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam dan masih lemah hatinya, bisa pindah agama. Kemudian ibnu sabil, orang terputus jalan. Kemudian pembebasan budak, ya. Kemudian jihad di jalan Allah. Kemudian amil zakat, ya. Ini amil zakat termasuk juga yang bisa menerima zakat. Kemudian orang yang terlilit utang. Jadi 8 golongan ini adalah orang-orang yang mustahik menerima zakat. Kalau anak yatim itu termasuk salah satu dari 8 golongan ini, maka dia boleh menerima zakat. Tetapi kalau dia tidak masuk di sini, karena ada juga anak yatim kaya raya. Yatim kan yang meninggal ayahnya. Jadi begitu dia lahir, misalnya baru sebulan 2 bulan, ayahnya meninggal, maka dia jadi yatim. Tapi ayahnya meninggalkan warisan yang sangat banyak, maka dia tidak layak menerima zakat. Seperti itulah. Selanjutnya saudara Hendra, seorang ikhwah 29 tahun Cikarang, ojek online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, boleh tidak saya berdoa pasrah diri memohon diberikan jodoh? Tapi jika Allah tidak memberikan jodoh dengan waktu yang lebih cepat, boleh tidak saya sisipkan doa agar saya secepatnya diwafatkan, karena saya hidup selalu sendiri, selalu berbuat dosa dan khilaf. Saya sudah coba usaha, selalu sibuk dengan hal apapun, tapi sifat dan tingkah saya selalu berbuat dosa. Saya nggak mau hidup, saya tidak mau hidup saya hanya untuk berbuat dosa saja setiap harinya. Maka dari itu saya selalu berdoa berharap diwafatkan daripada hidup melajang dengan waktu yang lama. Terima kasih Ustaz. Pertama sekali, saudara Hendra, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan selalu tergesa-gesa untuk memberikan penilaian negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga terlalu mempesimiskan diri seakan-akan Anda tidak bisa. Saya tidak bisa tinggalkan dosa ini. Saya pasti akan selalu terjerumus dalam kesalahan. Saya kayaknya nggak bisa menikah, nggak ada yang mau sama saya. Ini semua pesimis-pesimis yang tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim. Itu dulu pertama. Yakinlah, Allah Subhanahu wa taala, saudara Hendra, lebih sayang kepada Anda daripada ibu Anda sayang kepada Anda. Itu yang diungkapkan Nabi SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian sendiri. Allah tidak mau kita celaka. Pasti ada hikmah-hikmah ilahi. Kenapa Anda belum dimudahkan, misalnya pun kalau Anda mau menikah? Yang penting teman-teman sekalian, jangan melanggar. Jangan bilang saya selalu terjerumus dalam dosa. Enggak, berhentikan dosa itu. Sekarang kalau misal Mas Hendra ini misal berzina, tidak berzina, kenapa? Apakah rontok semua rambutnya? Apakah copot tangannya, matanya, tulikat telinganya, butakah matanya? Kan tidak. Hanya syahwat yang bergejolak. Anda bisa redam syahwat itu. Hindari semua tontonan yang mengundang pada syahwat. Hindari semua yang didengar oleh kuping yang mengundang syahwat. Hindari bacaan yang mengundang syahwat. Interaksi dengan lawan jenis yang bisa mengundang syahwat. Tutup itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Anda akan rasakan kenikmatan yang luar biasa dari keimanan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, maka dia akan diberikan oleh Allah SWT kenikmatan iman sampai hari kiamat. Bukan cuma di sini, sampai meninggal dan dibangkitkan pun dia akan rasakan kenikmatannya itu. Itu dulu teman-teman sekalian. Saudara Hendra, ini 2 poin pertama dalam pembukaan yang saya ingin sampaikan. Selanjutnya, kalau Mas Hendra atau Pak Hendra ini memohon kepada Allah SWT dimudahkan jodoh, bagus, boleh, silakan. Dan salah satu ciri doa kita diterima adalah Anda mendapatkan sinyalnya.
Sinyal itu misalnya ada yang menawarkan untuk menikah, Anda cenderung dengan seseorang dan Anda dimudahkan untuk bisa melamarnya. Kalau Anda merasa karena pekerjaan masih agak sulit, jangan menikah dengan wanita-wanita yang kaya. Carilah wanita yang cocok, yang sepadan dengan Anda. Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan, ya, yang sepadan dengan kalian. Seperti itu. Yang sepadan, yang selevel dari sisi ekonomi, dari sisi fisik, paras wajah, supaya mudah gitu loh. Kalau yang terakhir di sini tentang masalah Anda minta kepada Allah agar dimatikan saja, jangan. Jangan. Orang mati, Mas Hendra, berharap dihidupkan oleh Allah sehari agar bisa beribadah. Anda mohon kepada Allah SWT agar bisa beribadah kepada Allah SWT. Pernah terjadi, ini Mas Hendra secara khusus dan teman-teman yang lain mengikuti juga perlu merenungi masalah ini. Sudah pernah saya sampaikan di beberapa pengajian kisah ini ya. Pernah ada sahabat, dua orang bersahabat, subhanallah, jedah kematian mereka ini cuma sepekan. Si A sama si B lah, kita kasih inisial begitu ya. Si A meninggal duluan, mati syahid di medan perang. Bayangkan mati syahid di medan perang luar biasa. Diampuni semua dosanya, masuk surga tanpa hisab, dinikahkan dengan 70 bidadari, bisa menyelamatkan 70 keluarganya, dan sekian banyak keutamaan yang luar biasa. Semoga Allah SWT karuniakan kita itu. Allahumma amin. Nah teman-teman sekalian, mati syahid dah disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Seminggu kemudian subhanallah, sahabatnya orang yang mati syahid tadi itu, kita kasih inisial B misalnya, meninggal juga dan disolati juga oleh Nabi SAW dan para sahabat. Lalu setelah disolati yang kedua, kata Nabi SAW kepada para sahabat, kira-kira menurut kalian bagaimana keadaannya orang yang mati sekarang yang kedua? Jawaban sahabat spontan. Mereka faham Nabi SAW maksudnya bagaimana menurut kalian antara ini sama temannya mati seminggu yang lalu. Karena yang seminggu lalu mati syahid, terbunuh di medan perang, apa kata para sahabat? Semoga saja ya Rasulullah, Allah SWT sampaikan dia dan susulkan dia ke temannya. Maksudnya seakan-akan mereka mengatakan sepertinya amalnya tidak seperti amal orang yang pertama itu. Karena itu mati syahid, ini enggak gitu loh. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah jarak antara ini sama temannya minggu lalu mati, jarak antara langit dan bumi di surga. Lebih tinggi yang ini, padahal matinya di atas ranjang. Maka kata Nabi SAW menjelaskan, tidak akan mungkin bisa dipertemukan antara sholatnya ini sama sholatnya itu. Ibadahnya ini sama ibadahnya itu. Maksudnya dalam satu minggu ini. Bayangkan, seminggu saja dia hidup. Lebih umurnya dari temannya mati syahid, sudah cukup mengalahkan derajat temannya mati syahid minggu lalu. Itu kan luar biasa gitu. Artinya, kesempatan dan peluang Anda hidup ini adalah kesempatan emas memperbanyak pahala. Andai saja orang mati, Mas Hendra dan teman-teman yang lain di sini yang mengikuti acara kita, mereka dikasih izin untuk hidup, maka mereka berharap hidup berapa detik saja hanya untuk sujud, mohon ampun kepada Allah lalu meninggal dunia. Anda punya peluang untuk itu. Jangan berharap mati. Pernah ada sahabat berharap kematian. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap kematian. Kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan penderitaan yang luar biasa, penyiksaan musuh, seperti teman-teman kita di Myanmar yang dibakar, yang dipenggal, yang ditusuk, yang diperkosa istrinya, anaknya dibunuh depan mata. Sulit sekali bisa menerima itu. Anda di Indonesia, Masya Allah, bisa bekerja, bisa minum, bisa berinteraksi, bisa masuk ke masjid sholat, bisa ikut tahfidz Quran, bisa hadir majelis ilmu. Banyak Anda bisa kerjakan ini. Dan tidak ada siksaan bagi umat Islam di sini. Bayangkan di Myanmar bagaimana mereka menderitanya, bagaimana di Palestina mereka menderitanya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan kalian berharap mati. Kalau kalian betul-betul menderita, sudah nggak tahan, ucapkanlah begini. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku, matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Tapi jangan Anda berharap minta mati. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam ucapan lisan ya. Ada miripnya ini dengan sebuah kisah yang lain. Pernah ada seorang sahabat ditimpa penyakit dan luar biasa sakitnya. Demamnya sangat luar biasa, capeknya luar biasa pokoknya. Sahabat-sahabat yang lain tidak pernah lihat ada orang sependerita orang ini gitu. Lalu Nabi SAW datang menjenguk dia. Nabi SAW berkata kepada dia, apa yang kau ucapkan dalam doamu? Kata orang yang sedang sakit itu, ya Rasulullah, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang akan engkau hukumkan aku karena dosa-dosa aku di dunia, di akhirat nanti, dahulukanlah, majukanlah di dunia ini. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, kau tidak akan mampu itu. Kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah,
Ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan dunia. Baik itu dari rezeki, baik itu dari pengampunan dosa, peninggian derajat, dimudahkan jodoh, mudahkan keturunan, mudahkan pekerjaan. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta semua kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga semua kebaikan yang bisa didapatkan dari timbangan amal soleh yang lebih berat daripada dosa, masuk surga tanpa hisab, derajat tinggi di surga, dan seterusnya. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi saya sarankan saudara Hendra, tenangkan diri, bersabar. Saran saya, wudu. Malam ini Anda wudu. Habis acara kita, sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat nasuha. Minta agar Allah melunakkan hati Anda dan mudahkan jodoh buat Anda. Kami pun mendoakan itu insya Allah. Selanjutnya supaya saya nggak lupa, ada juga satu pertanyaan yang sempat saya tunda ya kemarin itu. Karena saya mau memastikan hukumnya, yaitu hukum seorang istri yang bertanya apakah boleh dia memperbaiki payudaranya ya setelah dia melahirkan karena permintaan suaminya. Maka saya sudah diskusikan semalam sama Syekh Ziyad Hafidahullah, guru kami di Jordan. Beliau mengatakan dilihat keadaannya. Kalau dia hanya mau mempercantik diri, nggak boleh. Jadi kayak misalnya sudah bagus badannya tapi dia sengaja mau mempercantiknya ya, dengan mengubah ciptaan Allah, nggak boleh. Tetapi kalau itu memang mengganggu dia, mengganggu pasangannya, maaf betul-betul payudaranya sampai jatuh kayak sudah tidak bisa berfungsi, atau memberikan suaminya menjauhi dia, maka itu beliau mengatakan boleh sebatas itu. Permasalahannya adalah karena dia mendatangkan mudarat, apalagi hubungan dengan suaminya. Dan dia bukan mengubahnya, tapi dia hanya mengembalikannya seperti awal. Waktu itu pertanyaan seperti itu kurang lebih. Selanjutnya dari saudara Rifki, 23 tahun, ikhwah dari Medan, pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau Anda sampaikan atau memberikan nasihat tentang agama ke orang tua dengan cara kirim video atau poster melalui WhatsApp? Dikarenakan Anda takut malah jadinya berdebat kalau disampaikan secara langsung. Barakallahu fiik. Tidak ada masalah. Nggak ada pelanggaran di situ. Malah ini salah satu metode yang bagus. Kalau memang kita anggap dengan mengirimkan cuplikan itu bisa menyentuh orang tua kita, silahkan. Positif saja itu. Tentunya juga Anda lihat keadaannya. Kalau seandainya setelah Anda kirim ternyata yang terjadi adalah respon yang kurang baik, maka hindari saja. Bersabar. Mungkin nanti insya Allah dengan mendoakan, dengan menggunakan orang ketiga, mudah-mudahan ya kita berharap insya Allah Allah bisa lunakkan hati beliau-beliau itu. Seorang akhwat bernama Ria, 27 tahun, dari Serang, karyawan. Bagaimana agar kita tetap husnudzon terhadap Allah SWT? Ini bukan pilihan ukhti, ini kewajiban. Husnudzon, kewajiban. Bersangka baik kepada Allah SWT. Karena memang Allah SWT lebih tahu. Allah lebih tahu. Kalau Allah tidak memberikan sesuatu yang sudah Anda minta, Allah sebagai pencipta lebih tahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau ada orang yang minta kepada Tuhannya dan belum dikasih, ibaratnya seperti anak yang minta sama orang tuanya. Kalau yang diminta oleh anak tersebut, walaupun di mata anak itu baik, tapi orang tua memandangnya buruk. Misal temannya diajak keluar oleh seorang teman yang buruk akhlaknya, narkotika lah, pemabuk lah, pezina lah, segala macam, buruk akhlaknya. Lalu anak kita mohon-mohon, ibu, ayah, izinkan saya mau berjalan sama si fulan malam Ahad, maaf apalah segala macam. Misal, saya yakin Anda sebagai orang tua kalau masih normal Anda tidak akan izinkan. Ya kan? Anda tidak akan izinkan. Kenapa Anda tidak izinkan? Ya karena memang Anda melihat bahwasanya berbahaya buat anak, kan gitu. Seperti itulah. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita bersangka baik dengan Allah SWT kalau Allah belum beri. Kalau Allah beri pun itu berarti baik. Pasti kebaikan. Jadi kita harus sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berbagi cerita ini, tapi saya coba bagi lagi malam ini ya. Selama sebulan ini saya belum pernah ulangi lagi sebenarnya di beberapa pertemuan pengajian yang lain gitu. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril alaihissalam, coba sampaikan kepada Allah, saya pengen sekali mengetahui bagaimana bentuk keadilan Allah dalam memecahkan perkara yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Maka kata Jibril alaihissalam, kau tidak bisa sabar. Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu mengerjakan apapun. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allah itu meliputi semua dengan keluasan ilmunya. Manusia terbatas.
Nabi Musa mengatakan, saya coba sabar. Maksudnya saya mau dengar gitu. Maka Jibril pun menyampaikan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memberikan jawaban, baiklah hai Musa. Kata Jibril alaihissalam, Tuhanmu menerima itu. Dan Tuhanmu memerintahkan kau untuk mendatangi sebuah sungai. Tugasmu hanya melihat dari jauh, tidak menanggapi apa-apa. Kata Nabi Musa, baiklah alaihissalam. Musa alaihissalam keesokan harinya pergi ke lokasi yang ditunjuk oleh Jibril. Dari jarak jauh dia cuma menyaksikan ada satu sungai, airnya jernih. Lewat seorang penunggang kuda di situ. Orangnya berwibawa, naik kuda. Kalau naik kuda zaman itu seperti kita naik mobil Alphard sekarang atau mobil yang mahal gitu kan. Akhirnya teman-teman sekalian, orang ini turun dari kudanya, dia singgah di air sungai tersebut lalu minum air. Rupanya di kiri kanan pinggangnya orang ini ada kantong besar berat, isinya duit. Isinya uang-uang, dinar emas. Jatuh dari dia. Karena penat dalam perjalanan, dia sudah lupa tentang kantong itu, sambil minum lalu dia naik di atas kuda, dia pergi. Ini orang pertama. Nabi Musa AS saksikan kantong emasnya jatuh. Datang orang kedua. Orang kedua ini teman-teman sekalian datang, kemudian anak kecil ya yang datang yang kedua ini. Datang anak kecil, minum juga di sungai itu. Dia ada kantong emas 2, diambil sama dia lalu pergi. Gak mau apa-apa, gak bicara apa-apa. Setelah anak kecil itu pergi, datang lagi orang ketiga, matanya buta pakai tongkat, jalan. Dia dengar suara gemericik air, dia mampir, dia minum. Sementara si buta minum air, tiba-tiba yang tadi pemilik kantong dinar emas itu naik kuda datang. Lalu berkata kepada orang yang buta, hai bapak tua buta, mana kantong emas saya? Kata orang buta itu, saya saja baru sampai di sini. Lagian juga mata saya buta, saya tahu dari mana kantong emas kamu. Rupanya penunggang kuda ini lihat kiri kanan, gak ada orang, cuma orang ini saja, gak mungkin. Pasti kamu tahu. Orang buta mengatakan, tidak tahu, ributlah mereka. Karena ribut, cekcok, akhirnya yang tunggangi kuda henuskan pedang, dibunuh si buta. Matilah si buta ini. Begitu mati si buta, dicek semua barangnya gak ada. Cari kiri kanan, gak ada emas itu. Akhirnya orang itu putus asa, pergilah dia. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Jibril, saya benar-benar gak sabar. Karena di mata Nabi Musa alaihissalam yang salah adalah anak kecil. Mungkin teman-teman juga berpikir begitu. Anak kecil yang salah di sini. Kenapa? Karena kalau anak kecil tidak ambil kantong tadi itu, maka jelas si buta nggak akan dibunuh. Karena orang ini pulang dan mesti dapat kantong emasnya kan gitu. Selesai, dia akan ambil, dia pergi. Tapi karena anak kecil mengambil kantong tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran dan dibunuhlah si buta tadi. Jadi menurut pandangannya Nabi Musa AS yang salah adalah anak kecil. Kata Jibril AS, kan sudah saya bilang. Tapi perlu kau tahu, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya yang benar justru anak kecil itu. Loh, Musa bilang kok bisa? Bagaimana ceritanya nih? Nah, kata Jibril begini loh ceritanya. Ceritanya itu adalah anak kecil ini dulu punya seorang ayah, meninggal beberapa waktu yang lalu. Pernah bekerja menjadi pegawai di penunggang kuda tadi. Dan penunggang kuda itu zalim kepada ayahnya anak ini. Dia tidak memberikan haknya ayahnya anak itu sejumlah kantong dinar emas yang dia bawa. Subhanallah. Allah mengembalikan hak pada orangnya dengan caranya Allah. Dia dibuat dalam perjalanan, dia bawa uang sejumlah itu, dia turun di tempat itu yang kebetulan dekat dengan anak orang yang pernah dizalimi sama dia. Maka Allah memberikan haknya ayahnya anak itu kepada anaknya. Baik, kata Nabi Musa alaihissalam, saya sudah faham tentang kisah. Berarti memang yang dibawa dan hilang jatuh dari orang yang zalim tadi penunggang kuda itu adalah haknya ayahnya anak ini. Baik, bagaimana nasibnya dengan orang yang buta matanya? Kata Jibril alaihissalam, ayahnya anak itu setelah dikeluarkan kerja dari orang penunggang kuda dan dizalimi, tidak dikasih haknya, dia pernah bekerja sama si buta, dan buta ini dulu tidak buta matanya. Rupanya si buta ini lebih zalim lagi. Terjadi cekcok dengan ayahnya anak ini, tidak membayar haknya, lalu dia bunuh ayahnya anak ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membunuhnya juga di tangan orang yang zalim. Karena dia zalim, dibunuh juga sama orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu, kita bahkan tidak tahu.
Anda tiap malam Jumat ataupun hari Jumat sering disuruh baca Al-Kahfi kan? Banyak keutamaannya. Disebutkan dalam beberapa riwayat masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Kahfi yang surah kita disuruh ulangi setiap Jumat, sepekan sekali lah ya. Selalu diulangi kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Selalu diulangi di situ. Dari Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh Bani Israel, siapa hamba Allah yang paling pintar di muka bumi, yang paling kenal Allah? Nabi Musa alaihissalam pikir dirinya Nabi, dia mengatakan saya. Rupanya karena itu Jibril datang dan mengingatkan Allah, menghardiknya, mengatakan bukan kamu, masih banyak hamba-hambaku yang pintar. Di antaranya ada seorang hamba yang tinggal di pesisir laut. Pergilah dan carilah dia. Cirinya kau akan temukan dia nanti bawa ikan di sebuah kendi. Nanti di tempat di mana selalu taruh kendi itu di dekat laut. Di mana ikan itu loncat menuju ke laut, maka di situ berarti tempatnya hamba Allah hambaku yang kau harus dapat, atau kau temukan yang lebih pintar daripada kamu. Baik, Nabi Musa alaihissalam pergi ke sana, berjalan sama salah satu orang yang membantu beliau. Setiap kali mampir di pinggir laut, beliau mampir lihat ikan itu masih ada di kendinya, belum loncat gitu. Berarti masih belum jalan sampai akhirnya ketemulah di satu titik. Ringkas ceritanya, tentu cukup panjang, Nabi Musa melewati, kemudian kembali lagi dan segala macam. Ketemulah intinya sama Khidir. Waktu ketemu sama Khidir, apa kata Musa alaihissalam? Saya diperintahkan oleh Allah SWT untuk belajar dari kamu. Kata Nabi Khidir, kau tidak bisa sabar. Kata Nabi Musa, saya akan sabar untuk ilmu. Kata Nabi Khidir, gak bisa. Bagaimana kau bisa sabar dengan sesuatu yang kau belum tahu? Allah yang perintahkan, gak mungkin gitu. Dia bilang, saya coba sabar. Baik. Kata Nabi Khidir, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah jangan kamu bertanya apa yang saya kerjakan sampai saya jelaskan kepadamu. Nabi Musa mengatakan, baik, oke, kita deal. Baiklah, saya akan ikuti itu. Berjalanlah. Nabi Khidir jalan, Musa ikuti alaihissalam. Naik di atas sebuah kapal nelayan. Begitu naik, kapal sudah mulai berlayar. Tiba-tiba saja Nabi Khidir membolongi kapal nelayan tersebut. Maka Nabi Musa heran, kenapa? Padahal nelayan itu tidak mau, nelayan itu tidak mau menerima bayaran makan. Waktu dipakai kapal yang kena tahu Nabi Khidir. Musa dia tidak kenal, tapi Khidir dikenal. Di wilayah itu maksud saya. Maka Musa terus bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolongin kapalnya orang-orang? Apa dosanya? Apalagi baik sekali orang ini tidak sampai minta bayaran sama kita. Kata Nabi Khidir, kan sudah saya bilang, syarat kau menuntut ilmu, jangan kau tanyakan apa yang aku kerjakan sampai aku yang jelaskan sendiri. Oh iya, baik, kata Musa. Saya salah di sini. Baik, saya coba konsisten. Jalan. Masuk dalam satu perkampungan atau satu negeri, ada anak-anak lagi bermain-main. Begitu lihat Nabi Khidir datang, lari semuanya. Tinggal satu orang yang tinggal. Tanpa basa-basi Nabi Khidir cabut pedangnya, bunuh anak itu. Anak kecil dibunuh, belum balik. Kita tahu anak belum balik berarti belum ada dosanya kan gitu. Maka Musa langsung spontan mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an. Jadi, apakah kamu membunuh anak kecil yang belum balik? Apa salahnya ini? Nafsan zakiyah maksudnya jiwa yang masih suci, belum balik. Kata Nabi Khidir, kan sudah saya bilang, kau tidak bisa sabar. Jangan tanya yang saya lakukan sampai saya yang menjelaskan. Baiklah, kata Nabi Musa, saya akan sekarang komitmen, sudah banyak udzur, mulai sekarang saya tidak akan bertanya apa-apa lagi. Baik, jalan. Terjadilah yang ketiga, subhanallah, mereka mampir menjelang malam di satu perkampungan. Dan zaman dulu ada benteng, ada pintu gerbang, semua orang asing dikeluarkan kalau sudah malam gitu. Kecuali dia punya kenalan di situ atau apa gitu ya. Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam minta kesempatan untuk bisa nginap di situ. Mereka nggak izinkan. Lalu Nabi Khidir mengajar Nabi Musa untuk keluar dari negeri itu. Pas mau keluar ada satu rumah, temboknya mau rubuh. Nabi Khidir sentuh sebagai mukjizat, bisa jadi bagus langsung tembok itu. Gak jadi rubuh. Maka Nabi Musa cuma memberikan masukan, hai Khidir, kan bisa saja kau sudah perbaikin tembok salah satu rumah masyarakat di sini.
kita jadikan itu alasan untuk supaya kita bisa nginap di sini. Kata Nabi Khidir, ini saatnya kita berpisah. Tapi sebelum berpisah saya akan sampaikan kepada kamu tentang kejadian 3 itu. Kalau yang pertama kapal yang saya bolong-bolongi, karena di sekitar situ ada raja zalim, suka mengambil kapal-kapal nelayan. Kecuali yang punya aib, maka saya ingin membuat ada aib walaupun kecil, nanti nelayannya bisa tambal itu. Kalau anak kecil yang saya bunuh, perintah Allah Subhanahu wa taala, anak ini sangat durhaka dengan kedua orang tuanya, padahal orang tuanya sangat soleh dan soleha. Ibunya itu sangat beriman kepada Allah. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, karena itu anak itu belum balik, maka dia aman. Saya juga utusan Allah, perintah sang pencipta Allah untuk membunuhnya, maka saya tidak berdosa gitu kan. Dan Allah akan menggantikan orang tuanya, kedua orang tuanya itu anak-anak yang soleh. Seperti itulah. Kalau tembok ini sebenarnya saya perbaikin bukan karena saya mau minta imbalan. Tapi kasusnya adalah karena saya berharap, atau sesuai dengan perintah Allah, di bawah tembok ini ada harta anak yatim. Dan rumah ini ditinggali oleh 2 anak yatim. Allah ingin tembok itu rubuh di saat mereka sudah dewasa, agar mereka mendapatkan ada harta yang tersimpan di bawahnya dari orang tua mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati Musa. Andai saja Musa tidak tergesa-gesa banyak bertanya kepada Khidir, kita akan banyak tahu informasi mukjizat Allah kepada Khidir alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah itu maha tahu. Allah kuasa maha tahu. Apapun itu, walaupun kita tidak suka teman-teman, Allah pasti lebih tahu itu baik buat kita. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini ya. Tapi kan Anda bertanya, ini pertanyaan walaupun pendek tapi padat sekali. Bagaimana agar kita tetap husnudzon terhadap takdir Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah jadikan itu. Dr. Muhammad, salah satu dosen di Ummul Qura, pernah berkata, dia punya seorang teman. Temannya ini, subhanallah, sangat soleh, melamar seorang wanita. Sudah sepakat, setuju, ditentukan tanggal. Subhanallah, beberapa waktu sebelum hari H pernikahan, pihak perempuan, tepatnya si calon istri, tiba-tiba, atau calon mempelai perempuan tiba-tiba membatalkan. Nggak ada pernikahan. Orang tuanya sudah bilang, undangan sudah disebarkan, kita malu. Pokoknya saya nggak mau. Minta, nangis dipisahkan sama laki-laki itu. Padahal belum menikah. Laki-laki ini orang kaya, orang saleh, orang gagah. Aneh ditolak gitu. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, saya setiap kali ketemu sama teman saya, yang saya dengar dari dia doanya hanya minta kepada Allah sambil merengek-merengek. Seperti anak pada orang tuanya minta, ya Allah kembalikanlah wanita itu, saya menyukainya, saya yakin dia baik buat saya, merengek-merengek. Saya pun karena kesian dia, saya berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan. Tapi subhanallah, kata dia, saya tidak melihat, kata Dr. Muhammad, tanda-tanda Allah menerima doanya. Bahkan setelah lewat hari H, yang tadinya mereka menikah, perempuan dilamar oleh laki-laki lain, kemudian dia menikah. Kata Dr. Muhammad, teman saya ini, karena sudah tahu jadi status istri orang, ya sudah, dia berhentikan doanya, berarti bukan jodoh dia, sudah selesai. Tapi kata Dr. Muhammad, subhanallah, justru saya tahu kasih sayang Allah yang sangat luas kepada temanku ini setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Ternyata 1 bulan setelah menikah, payudara sebelah kanannya divonis kena kanker payudara, kronis, harus dipotong. Bulan kedua, sudah menyebar ke payudara yang sebelah kiri, juga harus dipotong. Dalam 2 bulan pernikahan tidak ada payudara. Kemudian bulan ketiga ditemukan ternyata ada masalah dengan urat saraf di otak bagian belakangnya perempuan ini, sehingga membutakan, naudzubillah, kedua matanya. Semoga Allah jaga penglihatan dan pendengaran kita serta juga dalam kesehatan gitu. Bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Ini kisah nyata, kata Dr. Muhammad, subhanallah, andai saja teman saya yang menikah sama perempuan tersebut, mungkin dia akan menjadi suster bagi perempuan itu, sibuk mengurus dia, nggak ada kebahagiaannya. Bagaimana Allah SWT menyelamatkan hamba-hambanya dengan caranya. Dan ada banyak, ada ribuan kisah mirip-mirip seperti ini. Sangka baik dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Boleh sangka baik,
Aku akan berikan. Dia sangka buruk, ya sudah, dia akan dapat apa yang dia pernah sangka.